Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Teman-teman, hari ini kita bahas pola bilangan, barisan, dan deret, yaitu materi matematika kelas 8. Untuk yang pertama adalah pola bilangan. Oke, let's go. Kita mulai ya. Ayo, kita mulai bersama-sama. Pola bilangan ini nanti terbagi secara garis besar ada dua, yaitu pola bilangan itu sendiri, terus yang kedua adalah barisan dan deret bilangan. Untuk pola bilangan, nanti yang akan kita bahas adalah pola dan bentuk, konfigurasi objek, dan generalisasi pola bilangan. Untuk barisan dan deret bilangan, yang akan kita bahas itu tentang barisan bilangan, terus suku ke N, dan jumlah suku ke N. Ya, oke, langsung saja kita lanjutkan. Untuk pola bilangan, ada 3 pokok yang akan kita bentuk, yaitu yang akan kita bahas, yaitu pola bentuk, konfigurasi objek, dan generalisasi pola bilangan. Seperti apa pola bilangan tersebut? Nah, di sini ada beberapa pola bilangan yang kita tahu. Misalkan ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, Fibonacci, segitiga, Pascal, maupun pola bilangan aritmatika dan geometri. Ini semua nanti akan kita bahas secara berkala. Untuk yang pertama, itu ada pola bilangan ganjil, di mana pola bilangan ganjil ini adalah bilangan-bilangan yang angkanya merupakan bilangan ganjil. Ya, misalkan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Di sini kita mengenal 1 ini merupakan, kalau kita tuliskan di sini adalah suku pertama atau U1. Nah, 3 itu adalah suku kedua atau U2. 5 adalah U3, 7 adalah U4, dan seterusnya ya, sampai ke N. Jadi U itu adalah suku ke, misalkan UN berarti suku ke N. Pola bilangan ganjil ini memiliki pola UN sama dengan 2N-1. Bisa kita lihat, misalkan kita tentukan N sama dengan 1 misalkan ya, maka U1-nya kita lihat apakah sama dengan yang di atas, berarti kan 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 kurangi 1 adalah 1. Misalkan N sama dengan 4, apakah U4 sama dengan 7? Nah, kita cek, berarti 2 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 8 kurangi 1 sama dengan 7. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan di mana setiap angka dalam deretan tersebut merupakan bilangan genap. Nah, jadi kita tahu bilangan genap itu ini cuma salah satu aja ya. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 ini merupakan suku pertama atau U1. Ini 4 adalah suku kedua, 6 adalah suku ketiga, 8 adalah suku keempat, 10 adalah suku kelima, 12 adalah suku ke-6, dan seterusnya sampai suku ke N ya. Nah, kita tahu ketika N-nya 1 ternyata 2. Ya, ketika N-nya 2 di sini 2, di sini 2, ternyata di sini
4. Ketika di sini 3, di sini 6. Ketika 4, di sini 8. Oh, ternyata ketika N-nya di sini N, maka yang di atas adalah nilainya 2 kali N. Jadi untuk UN pada pola bilangan genap, UN sama dengan 2N. Ya. Misalkan kita ingin mencari suku ke 100. Nah, berarti yang kita cari adalah U100. Nah, berapakah U100? Kita tinggal masukkan. U100 sama dengan 2 kali N. Sama dengan 2 kali 100. Sehingga 2 kali 100 adalah 200. Sehingga suku ke 100 itu tidak lain adalah 200. Oke, kita lanjutkan untuk pola bilangan persegi. Nah, seperti kita tahu, untuk persegi itu kan luasnya kan N kuadrat ya. Apakah sama dengan pola bilangan persegi? Kita cek. Suku pertama ini ada 1 bola, ya kan? Suku kedua ada 4 bola. Suku ketiga ada 9 bola. Suku keempat ada 16. Oh, ternyata U1, hubungan U1, U2, kalau U1 adalah 1, ketika di sini 1, di sini 1, berarti ini 1 kuadrat ya. U2 4, tidak lain apa? Nah, ini kan 2 ya, ini 2 ke atas 2, berarti ini 2 kuadrat, 2 kali 2 ya. Untuk U3, oh ternyata di sini 3, di sini 3, 3 kali 3, sehingga U3 tidak lain adalah 3 kuadrat. U4 sama ya caranya, ini 4 ke atas 4, berarti U4 tidak lain adalah 4 pangkat 2. Sehingga bisa dipastikan untuk UN tidak lain adalah N kuadrat. Ya, jadi untuk pola bilangan persegi, UN sama dengan N kuadrat. Kalau misalkan kalian ditanyakan berapakah nilai suku ke, misalkan suku ke suku ke 30 misalkan ya. Suku ke 30 dalam kurung U30. Bagaimana mencarinya? Berarti U30 sama dengan N pangkat 2 atau 30 pangkat 2 sama dengan 900. Oke, kita lanjutkan. Selain pola bilangan persegi, juga ada pola bilangan persegi panjang ya. Pola bilangan persegi panjang kita tahu kalau persegi panjang luasnya itu apa? Ada panjang, ada lebar, berarti panjang kali lebar. Kita cek untuk suku pertama, ternyata ukurannya di sini ada 2, ke atasnya cukup 1. Nah, U1-nya itu 2 kali 1 atau 1 kali 2 ya, kan panjang kali lebar kan. Nah, ini 2 kali 1 atau 1 kali 2, enggak masalah. Terus U2 kita lihat, oh di sini 3, ke atasnya 2. Nah, sehingga di sini kita tuliskan 3 kali 2 ya. Untuk U3-nya di sini 4, ke atasnya 3, 4 kali 3. Terus untuk U4-nya
Oh, ternyata di sini 5, ke atasnya 4. U4 sama dengan 5 kali 4. Oh, ternyata kita tahu. Coba dicek lagi ya. Ketika suku pertama di sini, ini ada yang sama ya. U1, di sini 1. Di sini 2, di sini 2. Nah, ini 3, U3, ini 3. Ternyata ketika di sini 1, ini 1, ini 2, sama. Ketika UN, maka bisa kita tuliskan UN sama dengan titik-titik dikali N, ya kan? Karena sama. Lalu titik-titiknya diisi berapa? Coba dilihat. Oh, ternyata 2 kali 1. Terus 3 kali 2. Oh, ternyata setelahnya angka tersebut. Berarti di sini dituliskan N plus 1. Sehingga bisa kita tuliskan UN sama dengan N plus 1 kali N, atau N dikali N plus 1. Jadi untuk pola bilangan persegi adalah N, ya, N dikali N plus 1. Jadi seperti itu ya. Ini agak dibesarkan dikit. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk pola bilangan segitiga. Kita tahu segitiga ya, itu U1-nya adalah 1. Ya, ini kita gambarkan. Jadi kalau ada bola-bola kita susun mendekati seperti segitiga, itu polanya sebagai berikut ya. Berarti ini U1-nya adalah 1, U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 6, U4-nya sama dengan 10 ya. Ini kalau kita lihat, ternyata hubungan pola bilangan segitiga itu berhubungan sama pola bilangan persegi panjang. Masih ingat pola bilangan persegi panjang ya? Jadi kita tuliskan dulu untuk mengingat. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu kan UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, kita tahu kalau misalkan ini persegi panjang ya, kita gambarkan ini persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang tersebut kita bagi 2, maka di situ terbentuk suatu segitiga. Sehingga untuk pola segitiga, ini pola segitiga merupakan setengah dari pola persegi panjang. Sehingga untuk pola segitiga, UN-nya sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Apakah benar rumus ini? Kita cek ya. Misalkan U4, berarti kan N-nya kita ganti 4. 4 dalam kurung 4 plus 1 dibagi 2 sama dengan 4 kali 5 dibagi 2 sama dengan 10. Oh, ternyata hasil ini sama dengan kalau kita susun ya. Itu merupakan pola bilangan segitiga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pola bilangan Fibonacci, di mana pola bilangan Fibonacci adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Kita tahu misalkan ini sebagai salah satu contoh saja ya. Ada bilangan 1,
terus 1, ini U1-nya ya. U1-nya 1, U2-nya 1. Maka untuk mencari U3 tidak lain adalah U3 itu kita dapatkan U2 ditambah U1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Bagaimana untuk U3? Nah, U3-nya 2. Nah, ini kan 2. Ya. Lalu U4-nya bagaimana? U4-nya kita dapatkan dari U3 ditambah U2. Nah, ini kita dapatkan. Ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Untuk U5-nya, ini U5. Kita tulis U5 tidak lain adalah U3 ditambah U4 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga dari pola ini untuk mencari pola selanjutnya, pola bilangan Fibonacci selanjutnya, maka kita dapatkan untuk mencari polanya berarti di sini ya, misalkan ini. Untuk selanjutnya ini, maka ini tinggal ditambah aja. Nah, yang di sini itu tidak lain adalah 21 ditambah 34 sama dengan berapa? 55. Jadi ini adalah nilainya 55. Untuk selanjutnya bagaimana? Tinggal tambahkan 2 dengan 2 bilangan sebelumnya. Oke. Jadi yang selanjutnya adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal merujuk pada kumpulan segitiga bilangan yang disusun dalam pola tertentu atau pola khusus yang terdiri dari bilangan binomial, ya, binomial Newton, ya. Bilangan pada pola Pascal ini dihasilkan dari penjumlahan bilangan di atasnya dalam segitiga tersebut. Setiap bilangan dalam segitiga Pascal merupakan kombinasi dari baris dan kolomnya. Jadi misalkan di sini pola bilangan Pascalnya adalah ini ya. Untuk yang pertama ini kan 1. Nah, 1 ya. Terus di sini kan 1 kan ya. Yang penting pinggirnya ini kita tulisi 1. Ini yang kedua. Jadi ini yang pertama ya, 1. Terus pinggirnya itu 1. Nah, ini didapat dari ini dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan. Terus ini dijumlahkan menjadi 3. 2 ditambah 1 dijumlahkan menjadi 3. 1 tambah 3 ini dijumlahkan jadinya 4. Ini dijumlahkan jadinya 6. Ini dijumlahkan jadinya 4. Ya. Jadi pola bilangan Pascal itu memiliki pola yang tertentu. Seperti apa? Nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut di bagian binomial Newton, ya. Memiliki pola tertentu. Ini kegunaannya untuk apa? Biasanya itu kita gunakan ketika nanti kalian belajar peluang, ya, peluang. Terus kita gunakan juga ketika kalian belajar persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, atau secara umum misalkan di materi aljabar ya. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal. Jadi untuk memperdalam kita coba contoh soal ya. 3 suku berikutnya dari barisan berikut: min 3, 7, min 11, 15,
min 19, dan seterusnya adalah. Kita cek dulu ya. Minus 3, 7, min 11, 15, min 19. Titik, 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 titik. Ya. Kalau kita lihat dari polanya, ingat, pola bilangan itu memiliki ciri khusus atau memiliki pola yang sama. Jadi antar sukunya bisa jadi penjumlahan, perkalian, perpangkatan, atau memiliki pola-pola tertentu. Ya, kita cek. Min 3 ke 7 kira-kira diapakan? Oh, ternyata ini ditambah berapa? Betul ya, ditambah 10. Kalau 7 ke min 11, otomatis ini dikurangi. Nah, dari 7 ke minus 11, kira-kira dikurangi berapa? Dikurangi, ya, kita tuliskan di sini dikurangi 8. Dari min 11 ke 15, ditambah berapa ini kira-kira? Nah, ditambah berapa ini? Ayo, 20. Nah, ya. Ini berapa? Dari 15 ke 19 dikurangi berapa? Dikurangi 30. 34. Oh, ternyata kalau kita lihat polanya ya, dari 10 ini yang warna biru ya, dari plus 10, min 18, plus 26, min 34, ternyata untuk setiap pola itu memiliki jumlah yang hampir sama ya. Jumlah yang hampir sama dalam artian apa? Dari plus 10 ke min 18 itu kalau kita lihat di sini ada dua model. Model yang pertama untuk yang di bawah itu plus, yang di atas min. Jadi perubahan dari plus ke min. Otomatis untuk yang selanjutnya di sini pasti plus ya. Plus. Plus berapa? Sekarang kita lihat ya. Kita cari plus minusnya dulu aja ya. Jadi ini plus, untuk nanti yang selanjutnya itu ada di atas. Pasti di sini min. Nah, simbolnya min. Terus ini nanti plus. Terus kita lihat, sekarang hanya dilihat angkanya saja. Yang saya lingkari ya, angkanya saja. Coba dicermati angkanya. Oh, ternyata dari 10 ke 18 selisihnya 8. Ya, jangan dilihat plus minusnya karena kita sudah kasih tandanya masing-masing ya. Kita hanya lihat angkanya saja. Dari 10 ke 18 itu selisihnya 8. 18 ke 26 selisihnya 8. 26 ke 34 selisihnya juga 8. Ya, berarti di bawah ini selisihnya juga 8. Kira-kira angka berapakah itu? 34 dengan 8 yaitu 42. Jadi min 19 plus 42 kira-kira berapa itu? Nah, yuk kita hitung ya. Min 19 dengan 42. Yuk, kira-kira berapa? Yaitu 23. Jadi di sini adalah 23. Nah, ini 23. Kita lihat lagi. Nah, habis. Jadi ingat, yang kita lihat hanya bagian angkanya saja. 42. Selanjutnya bagaimana? Selisih 8. Berarti berapa itu? 42 sama 8 berarti 50. Ya kan? Berarti suku selanjutnya adalah 23
23 dikurangi 50 sama dengan berapa? Ayo dihitung. 23 dikurangi 50 adalah minus 27 ya, min 27. Selanjutnya bagaimana? Nah, di sini ingat yang kita lihat hanya angkanya ya. Otomatis di sini 58 minus 27 ditambah 58. Kira-kira berapa? Ayo dihitung. Berapa? 31 ya. Jadi 3 suku selanjutnya adalah 23 min 27 31. Jadi ini kita cek. Oke. Langsung saja kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Berikut ini strip dengan 3 warna. Merah, putih, biru seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Otomatis polanya warnanya merah, putih, dan biru. Jadi di sini ada 3 warna ya. Nah, polanya merah, putih, dan biru. Oke. Kira-kira kalau misalkan kalian, apa yang kalian lakukan? Otomatis kita akan membagi 3.400 dengan 3. Karena apa? Di sini ada 3 warna, yaitu untuk urutan pertama ya, urutan pertama itu warna merah, terus warna putih, sama warna biru. Kita tahu untuk warna merah dimulai angka 0, putih 1, biru 2, nah, terus merah lagi 3, putih 4, biru 5. Kita lanjutkan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau misalkan bilangannya 3.400 bagaimana? Nah, ini kalau secara manual kita lanjutkan sampai 3.400. Ada di mana 3.400? Nah, tinggal kita lihat aja kira-kira selisihnya berapa, ya kan? Nah, kalau misalkan kita bagi dengan angka 3, 3.400 itu ada di nomor berapa? Di golongan yang mana 3.400 ya? Kalau kita bagi dengan angka 3, ternyata 3.400 kita tuliskan 3.400 dibagi 3 ya, itu akan menyisakan berapa? Sisanya berapa? 1, 2, atau 3? Nah, sisanya adalah sisanya 3? Sisanya adalah 1 ya. Jadi karena bersisa 1, otomatis dia akan berada di mana? Di bagian putih, ya kan? Karena dia memiliki sisa 1. Kalau sisanya 0, maka dia akan berada di bagian merah. Karena ini sisa 1, maka warna pita pada bagian apakah itu? Jadi warna pita putih. Oke. Kita lanjutkan untuk soal ya. Gambar di atas menunjukkan pola banyak titik pada huruf X. Banyak titik pada pola ke-7 adalah. Nah, kita lihat dulu ya.
Untuk pola yang pertama, itu banyak titiknya adalah berapa? 5 atau U1-nya sama dengan 5. Untuk pola titik pada suku kedua itu ada 9. Untuk suku ketiga itu ada 13. Nah, kalau dari sini ternyata kita dapatkan untuk masing-masing suku ini bertambah sebanyak 4. Sehingga suku keempat adalah 13 ditambah 4, yaitu 17 karena bertambahnya plus 4. Suku kelima berarti plus 4 lagi, 21. Suku ke-6, berarti 21 plus 4, ya kan? 25. Suku ke-7 bagaimana? Tinggal tambah 4, berarti 20. Ini tambah 4 adalah 29. Jadi, suku ini sebenarnya karena memiliki pola yang sama, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di bagian barisan aritmatika. Ya, oke, kita lanjutkan, yaitu suku ke-10 dari barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan 4N-3 adalah, ya. Jadi UN sama dengan 4N-3. Kita tahu UN itu tidak lain adalah suku ke N. Kalau suku ke-10, maka ini tidak lain adalah U10, ya kan? Nah, sehingga U10 sama dengan 4 kali 10 dikurangi 3. 40 dikurangi 3, U10 sama dengan 37. Ya. Jadi mudah kan? Ini merupakan penerapan dari suku ke N. Oke. Terima kasih. Untuk materi pola bilangan saya cukupkan sekian. Akan kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.